Harusnya udah. Udah, oke ya. Kita mulai ya. Oke, kita akan bicara komunikasi antar budaya. Nah, sebelum dimulai nih, saya mau tanya nih sama teman-teman nih. Ya. Oke. Alisa, Ciara, Ramadanti, Arya. Nih. Apa yang dimaksud Ya, dengan Pak. Alisa? Komunikasi antar budaya, Pak. Ya. Bukan, budaya Komunikasi. itu. Budaya itu. Budaya. Budaya itu Bukan istrinya Pak Daya kan? budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi itu menurut media, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Itu sebenarnya kata kuncinya apa? Yang dipakai bersama. Dilakukan terus-menerus. Dari generasi ke generasi. Seolah-olah dianggap baik terus diteruskan dari dulu. Misalnya gini, budaya pernikahan itu budaya sebenarnya awalnya. Ya, kalau nggak ada perkawinan atau resmi gitu ya, pencatatan apa yang terjadi, orang bisa sembarangan kan. Kalau udah, oh ini istrinya dia kan nggak bisa sembarangan lagi. Oh dia udah punya, dia istrinya si A gitu kan, nggak mungkin kita mengganggu si perempuan yang sudah menikah dengan si A itu, benar nggak, Eldia? Benar ya? Jadi budaya itulah yang membuat tataran masyarakat menjadi lebih baik gitu ya. Karena biasanya ditularkan dari kakek ke anak, ke anak, terus anak ke cucu misalnya, terus ya, pokoknya terus-terusan sampai akhirnya termasuk juga ada singkatan gini, ada juga sesuatu yang terkebiasaan gitu ya, walaupun kurang baik gitu. Misalnya budaya jam ngaret ya. Ya. Jadi ini pengalaman saya, mungkin pengalaman Anda juga ya. Mungkin, saya nggak tahu juga. Ya. Ada budaya yang namanya budaya jam karet ya. Kalau kita di Indonesia, kalau diundang jam 8 mau ada perkawinan, Angelika datangnya jam berapa? Lebih cepat Pak biasanya, setengah 8 gitu Pak. Enggak. Kamu atau ngaret. Undangannya jam 8. Makan. Undangannya jam 8, datang jam 8. Belum siap apa-apa. Coba deh. Tapi saya biasanya pas makan baru datang sih Pak. Iya, jadi artinya kalau diundang hajatan gitu ya, jam 9. Nah, itu biasanya jam 9 tuh belum siap banget. Ya. Jadi kita biasanya datangnya jam 10 gitu. Kalau terlalu pagi juga nggak enak karena masih berantakan, pengantinnya belum dirias segala gitu ya. Itu namanya budaya jam karet dan kayak udah itu tahu sama tahu gitu. Ya, oke. Tapi kalau di komunikasi apa maknanya? Jadi komunikasi antar budaya. Bukan komunikasi antar etnis ya. Kenapa ya? Kok komunikasi antar budaya bukan antar etnis? Mungkin bisa dibantu Eldia. Eldia. Kenapa? Kenapa Eldia? Halo? Kira-kira kenapa? Iya kenapa? Kurang tahu Pak. Aduh. Karena ya budaya antar budaya itu meliputi banyak hal termasuk etnis, antar agama, antar pokoknya antar golongan yang kadang-kadang ini. Jadi lebih umum kalau komunikasi antar budaya. Karena ada yang bilang agama juga sebenarnya budaya. Ya. Misalnya ada yang kalau di Jogja itu kalau mau satu suro itu ngelarung namanya. Jadi makanan dibuang ke laut.
ya, atau diarak-arak dulu terus kemudian dimakan bareng gitu. Itu budaya. Nggak ada ajaran agamanya. Tapi itu budaya yang dilakukan oleh masyarakat turun-temurun ya. Oke, sekarang kita balik ke sini. Ya. Jadi kalau bicara komunikasi antar budaya, ya, kita akan membahas sifat dasar budaya, hubungan antara komunikasi dan budaya, karakteristik budaya, adaptasi budaya, dan baru pengertian komunikasi antar budaya. Nah, ya, jadi secara etimologis atau pengertian, arti ya, kata budaya atau kultur berasal dari kolere. Kolere itu bahasa Latin yang artinya memelihara, mengolah, mengelola. Akar kata itu sama dengan kata koloni atau koloni. Awalnya juga itu kayak menjajah gitu ya, koloni. Nah, ya sebenarnya banyak banget ya. Bahkan si Clyde Clarkson ya tahun 52 ya mencatat sedikitnya ada 161 definisi budaya. Nah, banyaknya definisi ini menunjukkan bahwa budaya merupakan sesuatu yang dinamis, progresif, dan relatif cair. Ya. Nah, lalu tadi itu budaya. Lalu kalau kebudayaan itu apa sih? Nah, Taylor ini merumuskan begini. Kebudayaan atau peradaban sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moralitas, adat istiadat, dan segala kemampuan dan kebiasaan yang diraih manusia sebagai anggota masyarakat tertentu. Jadi lebih luas ya. Budaya itu lebih luas ya, dan kompleks lagi. Ya. Pengetahuan juga bisa menjadi budaya, keyakinan juga budaya, seni apalagi, moral juga sebenarnya budaya. Kenapa? Karena diturunkan dari generasi ke generasi moralitas itu. Apalagi adat ya, itu adat jelas. Ya. Jadi kalau disingkat ya atau dijelaskan gitu ya. Jadi kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat manusia yang di masa lalu ya meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis ya. Dan demikian tersebar di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama. Ya, ini menurut si Triandis. Nah, sekarang ada karakteristik budaya itu apa aja sih? Karakteristik budaya itu pertama dia dipelajari. Ya, kemudian dibagikan. Selain dipelajari, dibagikan, kemudian diturunkan. Didasarkan pada simbol, dinamis, dan sistem yang terintegrasi. Nah, jadi karakteristiknya cukup banyak ya. Apakah di sini Anda ada yang belum ngerti? Silakan kalau ada yang belum ngerti untuk karakteristik. Ngerti ya? Paham ya? Paham? Halo? Paham ya? Oke, ya. Oke lah, mudah-mudahan paham ya. Kalau saya tanya nih. Pak, mau nanya dong, Pak. Ah, iya boleh. Apa? Kalau dinamis itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh. Jadi diturunkan temurun gitu atau dinamis itu Dinamis berubah-ubah? itu bisa menyesuaikan diri. Misalnya ya. Zaman ke zaman gitu, Pak. Ya, misalnya gini. Dulu zaman saya masih muda, ada celana namanya cut bray. Pernah nggak tahu nggak cut bray? Pernah, Pak. Terus lama-lama ada, kalau zaman setelah itu ada yang namanya tank top. Pernah dengar nggak tank top? Pernah, Pak. Kan berubah-ubah kan? Nggak selalu mode ya, terutama mode ya. Itu kan budaya modern lah. Mode itu dari kata modus, modern itu artinya sesuai dengan masa kini. Ya. Oke, Ya. Pak. Nah, itu paham ya. Jadi kalau dinamis itu tidak selalu itu dipakai terus gitu. Kalau misalnya dipakai terus, kasihan yang pisau misalnya. Zaman dulu pisau itu dari batu yang dipahat gitu ya. Lama-lama kan
Emang batu terus sampai sekarang? Enggak. Diperbaiki, disesuaikan. Ya, itu yang kelihatan alat ya. Apalagi yang dikenakan oleh manusia. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu etnis yang belum pakai baju, itu juga sebenarnya kita perlu mempertanyakan. Berarti sangat tidak dinamis ya. Sangat tidak dinamis. Tapi itu budaya. Dinamis itu ya nggak selalu. Kenapa? Karena diturunkan. Kalau menganggap itu benar ya udah. Ya, contoh nih paling gampang aja. Kalau di budaya Jawa ya, karena saya orang Jawa ya. Kalau perempuan itu nggak boleh berdiri di depan pintu. Kenapa kira-kira ya? Nadira, kenapa nih? Kalau perempuan itu jangan di depan pintu, nanti sulit jodoh katanya gitu. Kenapa tuh? Menurut kamu gimana? Nadira, itu budaya itu. Nggak dianggap benar aja, nggak pernah dibuktikan secara ilmiah. Kalau perempuan kalau berdiri di depan pintu itu lama-lama gitu ya, bukan sebentar ya, itu menghalangi jodoh. Kalau menurut saya menghalangi orang lewat, termasuk calon jodohnya bisa juga kan, logikanya gitu. Atau gini, ada aturan waktu saya masih kecil saya suka bertanya dan orang tua saya bilang itu nggak usah didebat gitu. Waktu saya masih kecil, jangan beli jarum atau paku atau silet malam-malam di warung, pasti nggak boleh. Itu pemali lah bahasa Jawa, bahasa Sundanya. Kenapa? Saya tanya, emang kenapa? Nggak boleh yang berbau itu. Logikanya kalau dulu ya, kalau zaman dulu, warung itu kan kalau malam kan agak gelap ya, pakai pelita gitu ya. Takutnya barang-barang itu malah berbahaya buat kita, berbahaya buat orang gitu. Ya, jadi ini, tapi itu nggak bisa kita jelaskan secara ilmiah. Ya, jadi budaya itu memang diturunkan. Ya. Atau bisa dipelajari, ada yang dipelajari. Contoh, budaya yang dipelajari apa contohnya? Angelika Laurentin. Budaya yang dipelajari apa contohnya? Budaya yang dipelajari ya Pak, budaya orang lain gitu bisa nggak Pak? Apa? Ya apa? Contohnya? Bahasa Inggris. Misalnya kalau ya itu bisa. Jadi bahasa Inggris kan bukan budaya kita, budaya orang Inggris lah. Tapi kenapa dipelajari? Ya dipelajari karena supaya kita ngerti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di barat sana. Kalau nonton film, kalau dia pakai ngomong, I kill you. Nah, itu kalau nggak tahu, apa itu I kill you? I kill, ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Ya, kalau di film itu, tapi saya kalau nonton film tuh ada satu kata yang sering banget di mother, titik, ada 4 kata itu. Kamu tahu ya. Itu selalu terutama yang kalau pemainnya itu dari black gitu ya, berkulit hitam. Itu ngomongnya mother anu pokoknya itu terus disebut. Itu saya bilang ini budaya apa sih? Kalau black itu bahasanya kurang halus. Tapi kalau nonton film Inggris ya, Inggris asli kayak film, pokoknya kalau di ini bukan Amerika ya, film Inggris gitu. Bahasanya enak. Nggak ada tuh bahasa-bahasa mother gitu. Ya kan? Benar nggak? Apalagi nonton film Prancis. Wah, ribet ceritanya. Ruwet. Saya kadang-kadang kalau nonton, makanya kalau mau nonton asik tuh, ada yang udah nonton Venom 2 nggak? Ada yang nonton Venom 2? Belum? Udah, Wak. Nggak asik katanya ya. Nggak asik ya. Spoiler nih. Nggak asik ya. Kurang seru. Banyak dialog katanya. Berantemnya sedikit. Nah, kalau saya memang paling nggak suka kalau terlalu banyak dialog. Kelamaan. Diskusi melulu gitu kan. Nah, tapi itu budaya. Kalau film-filmnya yang dari Inggris, dari Perancis itu memang banyak dialog. Tapi kalau film dari Hong Kong, wah, atau di India, apa-apa belum sebelum berantem nyanyi dulu, joget dulu, berantem lagi, joget lagi, astaga, saya bilang, ini film banyakkan jogetnya daripada isinya.
Pernah nonton film India nggak? Pernah? Rachel Naswa pernah nonton film India, judulnya apa? Nggak Rachel? pernah, Pak. Astaga. Saya sarankan nontonlah film PK. Keren banget tuh. Cerita tentang apa, Pak? Ini saya kasih tahu di chat ya. Judulnya gini. Coba Anda cari di internet. PK. Judulnya gini, cuman gitu. Tahu nggak, film itu menceritakan tentang sebenarnya ada alien turun ke bumi, terus dia kehilangan alat remote kontrolnya untuk pulang ke planetnya. Terus dia disuruh udah minta aja sama Tuhan gitu. Nah, ketika di India yang namanya Tuhan itu beragam banget, dia bingung. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Buddha, orang Hindu, wah beda-beda. Ada yang ini, makanya itu menarik banget, dia protes sebenarnya. Ya, menarik tuh kalau film itu. Ya. Atau film apa lagi ya? Ada satu film yang bagus juga. Wah, saya lupa tuh, tapi itu tentang bagaimana seorang perjuangan melawan ketidakadilan ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Angelica Laurentin, mana orangnya? Angelica. Iya, Pak. Selamat ulang tahun ya. Makasih, Pak. Kamu umur berapa? 18 tahun, Pak. 15 tahun? 18, Pak. 18. Waduh, kalau 15 tahun kecepatan jadi mahasiswanya. 18, Pak. Ya, selamat ulang tahun ya. Semoga makin sehat dan bisa segera lulus menyenangkan orang. Amin. Makasih, Ya. Pak. Teman-teman, kalau kalau kuliah tugas utamanya adalah belajar sampai lulus cepat. Kalau punya pacar itu bonus, Angelica. Jadi kalau belum punya pacar nggak apa-apa ya. Karena tujuan kita jadi mahasiswa adalah menuntut ilmu, walaupun ilmu tidak bersalah. Jadi kita harus menuntut ilmu. Padahal ilmu kagak tahu salahnya apa ya. Oke. Ya, balik lagi ya. Oke. Oke, kemudian jadi karakteristik budaya. Nah, apa fungsi budaya? Nah, satu fungsi budaya adalah menyediakan sebuah penyaring antara seseorang dengan dunia di sekitarnya. Ya. Jadi dia kayak ada saringan. Ya. Ya. Untuk menentukan jawaban mengapa kita menaruh perhatian pada sesuatu dan mengabaikan yang lain. Juga melindungi dari kelebihan informasi. Tuh, fungsi budaya itu. Kalau terlalu banyak informasi malah bingung. Tapi dengan ada budaya, oh kalau bahasa Inggris, kalau mau bilang I love you, cinta kamu itu tulisannya I love you, jangan I kill you. Nah, kan jelas tuh. Ya kan? Ya enggak? Jadi membatasi orang supaya tahu nih, oh kalau mau ada sebuah penelitian ya. Ini mungkin boleh diceritain deh, Eldia ya, berdasarkan pengalaman Anda nih, Eldia nih. Ya. Ciri-ciri orang lagi jatuh cinta gimana, Eldia? Apa ya, Pak? Pikiran terus kali, Pak. Pikiran terus. Apalagi berdasarkan budaya ini. Coba. Ya. Kebiasaan kamu yang diturunkan turun-temurun itu. Kamu kalau orang tua kamu dulu pernah nanya nggak sama orang tua? Dulu bagaimana sih Beh? Waktu masih pacaran ketemu sama bunda atau ketemu mama, itu awalnya bagaimana sih? Gitu. Mungkin. Jalan mulu, Pak. Hah? Jalan mulu naik motor. Budaya dulu ya kali pakai celana cutbray, jalan-jalan naik motor, touring, ya lama-lama ada istilah budaya yang apa? Lama-lama jadi suka, itu apa namanya? Coba apa? Tresno kui, jalaran, suko, kulino. Jadi kalau ketemu terus lama-lama suka.
Gitu. Itu namanya budaya. Jadi budaya gitu. Lama-lama kita menaruh perhatian. Kalau tiap hari kita lihat gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ya ada gaya makan kita. Orang makan kenapa pakai sendok? Budaya tuh. Ya nggak? Coba kalau orang tua kita nggak pernah mengenalkan sendok di kita pada saat masih kecil. Apa yang terjadi? Kita bingung. Ada misalnya yang satu budaya yang belum pernah menggunakan sumpit. Ya nggak? Ketika dia makan, dia jalan-jalan ke China gitu ya. Ini makanannya kok ada sumpit. Ini cara makannya gimana? Oh, itu bisa jadi masalah besar. Tapi kalau di Indonesia, sumpit biasa ya. Sudah bukan sesuatu yang aneh. Ya. Jadi makan itu juga budaya. Apa yang dimakan juga berdasarkan pengalaman budaya, ya nggak? Kenapa Anda nggak makan ular? Kenapa? Kenapa Anda nggak makan kecoa? Kenapa? Coba. Budaya. Karena diturunkan dari turun-temurun. Kecoa nggak enak dimakan, Gabriel. Saya Gabriel nih. Coba dong, kan bisa aja dinamis, kan bisa berubah. Yuk sekali-kali kita makan kecoa gitu. Boleh kalau Gabriel ya, Seruni mau nggak apa-apa. Kalau enak bilang kita ya, Gabriel. Halo? Ya Gabriel kagak dengar. Dengar, Pak. Kan budaya dinamis. Tapi dari turun-temurun yang namanya kecoa nggak bisa dimakan. Ya nggak? Apalagi yang kira-kira kreatif nih. Kalau orang-orang seni itu banyak kreatifnya. Misalnya memadukan antara baju warna putih dengan warna hitam. Itu udah biasa. Coba warna pastel dengan warna coklat misalnya. Wah, bisa berantem, bisa tabrakan gitu. Itu lama-lama bisa jadi mode. Kenapa? Ya dinamis, sifat dinamisnya. Tapi kalau nggak ini kita diabaikan karena nggak sesuai gitu. Nah, itu ya contohnya. Apalagi? Kira-kira Valen bisa kasih contoh nggak? Yang budaya yang menurut Anda ini berdasarkan turun-temurun dan memang akhirnya kita ikuti gitu. Apa contohnya? Nggak jauh-jauh lah, di rumah aja, di keluarga aja. Apa contohnya? Tadi saya contohin makan ya. Makan pakai sendok, itu budaya. Apalagi kira-kira? Ini Pak, bangun tidur, rapiin tempat tidur, itu budaya juga nggak? Kebiasaan kalau itu. Kebiasaan keluarga. Karena saya biasanya anak-anak saya kalau habis tidur ya udah tinggalin aja dia. Orang tuanya yang pusing. Itu kebiasaan keluarga. Tapi budaya itu yang sifatnya diturunkan dari generasi ke generasi. Misalnya ya, cara makan pakai sendok. Itu kan budaya. Dulu kan nggak pakai sendok, belum ada sendok. Sumpit. Itu juga budaya kan diturunin dari ini. Sampai ada yang bisa makan nasi pakai sumpit. Saya nggak bisa sih. Tapi ada yang jago karena udah terbiasa. Kalau nonton film Andy Lau atau apa ya, kalau di film Hong Kong itu ya, itu mereka makan nasi pakai apa sumpit cepet banget. Kalau saya nggak bisa. Ya, apalagi kira-kira Valen selain tadi bangun tidur rapin. Yang jelas-jelas itu budaya banget. Kalau saya di rumah sih Pak, kalau mau pergi atau pulang itu mesti manggil orang tua. Harusnya maksudnya iya. Jadi gitu. aku pulang gitu. Iya, kalau misalnya kami pulang gitu biasanya panggil Ma, Pa gitu atau ada koko gitu. Nah, itu budaya izin. Izin juga budaya. Ya. Ya walaupun kita juga orang tua, saya orang tua juga ya. Kalau misalnya anak saya mau jalan sama pacarnya, Pak, aku mau jalan. Paling tapi dia minta izin dulu. Ingat, jangan lewat dari jam 9 malam. Gitu, paling kita ingetin. Siap. Tapi bilang, jangan pacaran di belakang meja. Apa namanya? Backstreet. Apa namanya? Backstreet ya. Pacaran yang di jalanan, di jalan belakang. Apa sih artinya kalau backstreet tuh? Kalau baca Kalau saya ini Pak, kayak putus sementara doang Pak. Hah? Backstreet beda lagi kalau di kita Pak artinya Pak. Oh, biasanya sih kalau backstreet itu dilarang sama orang tua, tapi tetap jalan, tetap hubungan, itu backstreet. Jadi hubungan terlarang, gitu. Nih, menarik nih ya, itu budaya. Ya tanpa sadar
Kalian tuh udah produk budaya loh, benar nggak? Dari mulai makan, cara bicara. Kenapa kalau bicara sama orang tua halus? Papa, aku mau berangkat ya. Salim. Ada beberapa yang salim tangannya. Ya nggak? Nah, coba masih salim nggak kalau pergi sama mama? Masih, Pak. Iya. Masih. Iya. Ya. Tapi sama orang tua, jangan sama tetangga. Ngapain salim sama tetangga, ya kan? Itu budaya. Ada juga yang cukup, Papa, aku berangkat ya. Oke. Nah, udah. Nggak perlu salim, ada. Itu budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ya. Dan kalau kita melanggar budaya itu, nanti akan wah, kamu tuh anak siapa sih? Paling digituin. Misalnya Naswa nih, protes. Papa, mulai hari ini saya tidak mau kalau pergi, saya minta izin Papa. Aku mau jalan sendiri. Aku udah 18 tahun, aku punya hak untuk diriku sendiri. Misalnya. Pasti masalah itu ya. Walaupun umur dewasa itu umurnya 18 ya. Benar nggak? Dianggap dewasa itu kalau 18 tahun ya. Maksudnya kalau dia narkoba, yang ditangkap dia bukan orang tuanya. Ya nggak? Jadi kalau Anda masih 10 tahun, narkoba, nggak ditangkap Anda. Orang tuanya yang diperiksa polisi. Kenapa anaknya begitu? Ya, karena Anda masih di bawah umur. Tapi kalau ditaruh di penjara, juga di penjara anak-anak. Setelah umur 18 baru dihukum. Misalnya begitu. Ya, tahu ya, jadinya paham ya fungsi budaya itu ya. Oke. Nah, lalu pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi. Kira-kira apa pengaruhnya? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan kalau tahu. Dicatat namanya, dicatat nih. Siapa yang mau angkat tangan? Cara komunikasi di beda budaya berbeda, Pak. Siapa nih namanya? Eldia, Pak. Nah, kenapa Eldia? Ya, beda budaya, cara komunikasinya bisa berbeda. Ya. Jadi kalau komunikasi satu budaya ke yang lain, walaupun cara menurut budaya mereka benar, menurut budaya lain bisa jadi kayak kurang sopan atau gitu, Pak. Ya. Jadi budaya itu mempengaruhi komunikasi pasti. Ya. Jadi apa yang dianggap penting dari budaya tertentu belum tentu penting buat budaya yang lain. Ya. Contoh yang paling gampang nih. Kalau misalnya Anda di bioskop ribut, pasti gitu kan? Karena budaya di bioskop mestinya pada diem nonton. Jangan, ntar abis ini mati nih. Abis ini, wah, ini jagoannya. Wah, kalau saya nonton bareng sama orang itu, tendang aja tuh orangnya. Ya kan? Nyebelin gak tuh? Ntar udah. Ntar juga dia mati. Pas dia udah nonton 2 kali atau 3 kali gitu. Kasihan banget sih. Nanti si Iron Man-nya mati. Ya kan kita yang dengerin. Ya, udah dibocorin. Ya, ntar si Thanos ada lagi. Walaupun udah dimatiin sama Thor. Ada lagi tuh. Si Thanos mah heran. Hebat. Anda di sebelah Anda, kita lagi nonton film Endgame misalnya. Avenger Endgame. Kan sebel nggak tuh? Sebel. Padahal budaya di bioskop adalah budaya yang diem, dengerin, nonton. Bener nggak? Itu ya. Iya, Pak. Contoh lagi. Budaya nonton orkestra atau opera. Itu nggak boleh sembarangan. Hoi, halo, keren. Nggak gitu. Udah selesai baru tepuk tangan. Terus diem lagi. Jadi jangan kita norak kalau misalnya lagi nonton konser yang opera gitu ya. Woi keren, hello. Kayak kita nonton acara dangdutan. Nggak bisa. Itu budayanya beda. Ya. Oke. Paham ya. Jadi sebenarnya pengaruhnya nih, Jadi kita harus pikir ya bahwa komunikasi itu adalah proses interaktif di mana komunikator menggunakan beragam bentuk simbolis dalam mengirimkan makna pada konteks sosial dan budaya tertentu. Proses penafsiran pesan, pembentukan makna, latar belakang pengalaman. Ya, jadi kalau berkomunikasi pasti kita ada proses penafsiran pesan, terus membentuk makna,
latar belakang pengalaman, ya. Dan kebudayaan mengarahkan ke tata cara komunikasi, hasil persepsi, dan pembentukan sikap. Itulah yang kemudian menjadi patokan dalam berkomunikasi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan yang namanya komunikasi antar budaya. Nah, jadi buku yang wajib dibaca kalau bicara komunikasi antar budaya adalah Samovar. Bukunya Samovar, Porter dan McDaniel. Jadi menurut dia, komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Ya. Komunikasi antara orang-orang yang berasal dari kultur yang berbeda, yang memiliki kepercayaan, nilai, dan perilaku yang berbeda. Ya. Terus komunikasi antar budaya terjadi ketika terdapat derajat perbedaan-perbedaan latar belakang antara para peserta komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah interaksi antara orang yang persepsi dan sistem simbolnya cukup berbeda. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Lumayan paham. Ya. Jadi sistem simbol itu apa kira-kira? Muhammad Arga. Ya Pak. Apa yang dimaksud dengan sistem simbol? Kayak apa ya Pak? Mana saya sudah ngejelasinnya Pak? Kalau... Ya. Simbol itu biasanya sistem simbol itu biasanya bahasa. Dengan bahasa ya. Jadi budaya-budaya itu kan punya bahasa yang berbeda-beda. Jadi sistem simbolnya pasti berbeda-beda ya. Dan yang paling kelihatan adalah secara itu memang bahasa itu sangat mempengaruhi ya. Benar nggak? Ya. Nah, jadi komunikasi berfungsi dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya. Ya. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan adat kebiasaan dari satu generasi ke generasi, dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Ya, kemudian dan ini ada dua konsep yang penting yang perlu dipahami. Yang pertama adalah adanya proses enkulturasi. Budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar. Ya. Proses belajar. Terus kemudian akulturasi. Budaya seseorang terbentuk melalui kontak langsung dengan budaya lain terjadi secara terus-menerus. Kira-kira bisa dikasih contohnya nggak nih? Enkulturasi. Ada nggak? Musik, Pak. Hah? Budaya musik gitu, Pak. Itu Nah, enkulturasi nggak, Pak? Itu akulturasi. Ya. Yang enkulturasi itu dia proses belajar. Misalnya contohnya gini. Kita pakai baju barat ya.
Ya, misalnya pakai baju kemeja, baju celana panjang, itu proses enkulturasi loh, tanpa sadar loh. Ya enggak? Kalau dilihat budaya kita emang pada pakai baju begitu? Enggak kan? Budaya kita aslinya pakai kebaya dan sarung, ya enggak? Benar enggak? Kayak Benar, Pak. jas itu juga bukan budaya kita. Budaya kita itu ya sarung sama kalau laki-laki ya bajunya itu baju kayak model baju kayak Jawa gitu ya zaman dulu ya. Tapi lama-lama terus proses belajar lama-lama ya baju juga dianggap sebagai budaya kita juga akhirnya. Ya. Ada macam-macam, ada kaos juga kan. Singlet itu dulu pertama-tama itu kan bukan budaya kita. Ada baju tipis, BH lah contohnya paling gampang tuh, BH. Emang budaya kita itu, ya enggak? Nah, kalau akulturasi itu misalnya begini, kalau kita lama-lama ketemu sama orang, lama-lama kalau ngelihat gitu, lama-lama kita akan terus-menerus lama-lama terbentuklah budaya yang akulturasi. Kita menyesuaikan diri, gitu ya. Kalau enkulturasi itu proses belajar dari generasi ke generasi. Ketika pertama kali mungkin akulturasi, lama-lama setelah jadi sudah terbentuk di ini, terus dia sesuaikan dengan budayanya, lalu dijadikan proses enkulturasi. Paham di sini? Paham? Jadi kalau ditanya enkulturasi dan akulturasi, pembedaannya tahu ya? Paham kagak nih? Kagak ada yang mau ngomong. Paham, Pak. Nah, benar ya? Paham ya Imanta ya? Coba Imanta. Kamu bilang paham tadi. Eldia itu, Pak. Eldia, Pak. Enggak, suara kamu. Oke. Aku ya? Imanta. Jadi coba contohnya enkulturasi gimana contohnya? Nah, kalau contoh enkulturasi kayak yang Bapak bilang tadi, yaitu belajar dari hal yang... Sekarang yang contoh dari Anda, jangan contoh dari saya. Oke. Tadi saya kan contohin baju ya. Contoh baju sama celana panjang ya. Coba kalau kamu apa? Kalau dari saya yang kamu lakukan, kamu alami. Ngopi itu enkulturasi atau akulturasi? Ya, ngopi. Akulturasi, Pak. Hah? Enkulturasi, Pak. Iya, enkulturasi. Tapi dulu awal-awalnya mungkin nggak pakai kayak apa? Yang proses enkulturasi lama-lama berubah kan, dinamis kan. Ya, dulu kopinya mungkin dulu cuman pakai gula Jawa. Lama-lama macam-macam nih kopi sekarang nih. Ya, dicampur Oreo lah. Apalagi yang aneh-aneh. Pernah nggak tahu kopi dicampur telur? Ada tuh. Di Padang itu kopi, bukan kopi ya, teh dicampur telur. Ya, pernah ke Padang nggak? Ya. Telur, Pak. Enak tuh, Pak. Iya enak. Tapi kan kalau nggak tahu, itu enkulturasi karena terus-menerus di generasi ke generasi ya. Kalau buat saya, itu akulturasi buat saya karena saya nggak pernah. Kalau saya ngelihat itu, wah itu akulturasi. Kalau saya suka ya lama-lama saya tanamin itu ke anak-anak saya, akhirnya saya bikin di rumah, anak-anak yang suka, jadilah enkulturasi. Gitu ya. Paham ya? Contoh lagi. Apalagi yang kira-kira? Kacamata. Nah, kacamata itu enkulturasi apa akulturasi? Ya, kacamata. Awalnya akulturasi. Ngelihat orang, kan dulu orang Indonesia belum boro-boro bisa ngerti lensa ya, ya enggak? Kan orang Barat, lama-lama lihat akulturasi, lama-lama terus dipakai, terus dari generasi-generasi ditransmisikan dalam proses belajar. Akhirnya ya seolah-olah kayak kacamata itu benda umum jadinya, ya enggak? Padahal dulunya awalnya bukan budaya kita. Ya enggak, mana ada orang Jawa di zaman dulu pakai kacamata. Mana ada.
kerajaan-kerajaan Jawa dulu? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Jadi kacamata dilihat dulu penemunya siapa, kapan itu. Baru bisa lihat akulturasinya kapan. Ya. Oke. Mudah-mudahan sih ngerti. Nah, sekarang ada hambatan dalam interaksi antar budaya. Kira-kira apa ya hambatannya ya? Ada yang tahu nggak? Jadi dalam suatu budaya tentunya pasti ada proses setuju dan nggak setuju. Benar nggak? Contoh nih. Ya. Ketika sekarang ada dulunya masjid-masjid itu, kenapa dia punya menara yang tinggi? Naswa, kira-kira apa? Ada menara yang tinggi. Kira-kira apa? Apa kira-kira? Zaman dulu ya, menaranya tinggi-tinggi. Kenapa? Jadi kalau orang mengumandangkan azan, kedengeran sampai jauh. Tapi kalau sekarang sudah ada toa, sudah ada speaker, ngapain lagi menara tinggi-tinggi? Makanya sekarang masjid sekarang menaranya nggak tinggi-tinggi, ya nggak? Gitu. Nah, kadang-kadang ada hambatan. Sudah pakai menara tinggi, pakai speaker. Ya, gunanya kalau gitu. Berarti itu udah. Dan ada aturan nih. Sebenarnya ada aturan dari ini ya. Ini boleh komentar nih, boleh. Harusnya kalau azan sih bolehlah dikasih speaker. Tapi hanya pada saat tertentu dong. Jangan setiap kegiatan pakai speaker. Ya, udah gitu dalam satu lokasi musolanya ada 3, semuanya pakai speaker. Yang mau didengerin yang mana gitu kan. Kadang-kadang saya bingung juga, nggak usah jauh-jauh, saya muslim, tapi kalau lagi hari Minggu tuh ya, di musola ini ada kajian, semua situ ada kajian, semuanya pakai speaker. Terus saya yang di tengah-tengah bingung mau dengerin yang mana, kan itu pasti suaranya keluar ya. Harusnya aturannya kalau ada itu posisi speakernya ke dalam. Atau kalau memang sudah sering ini ya nggak usah kencang-kencang lah. Tapi kan kenyataannya seperti itu dan itu bisa jadi hambatan. Ya, ada beberapa yang merasa nggak suka gitu ya. Tapi sebagai minoritas mereka juga nggak berani. Benar nggak? Benar nggak, Valen Anggreni? Saya sih biasa aja sih, Pak. Iya. Kalau saya bilang, ini sebenarnya kita tuh mau apa sih? Ya walaupun menurut saya aturannya aja. Aturannya memang ada aturan tuh dari Kementerian Agama kalau nggak salah. Ya ada aturan tuh bahwa sebenarnya tidak setiap saat. Akhirnya kalau lihat situ musolanya berdekatan ya jangan pakai semua dong. Nanti nggak efektif kalau dari segi komunikasi. Ya nggak? Kalau saya ngeliat komunikasi. Jadi siarnya itu apa nyampe kalau tabrakan semua ini kenceng lah yang mau didengerin yang mana gitu kan. Ya tapi kadang-kadang itu bisa jadi hambatan. Jadi pada saat interaksi antar budaya tertentu hambatan. Yang penting pokoknya ini mah hak kita dong mau siar agama. Nah itu kan hambatan. Benar nggak? Mungkin Naswa boleh komentar? Apa-apa? Boleh? Ya, Naswa? Iya, Pak. Kadang kalau misalkan di sekolah kalau hari Jumat juga kan dipisah gitu, Pak, biar kalau ada acara pas waktu yang muslim sholat Jumat, yang non muslimnya juga kadang tuh ada kegiatan sendiri gitu di beda tempat yang lain biar tetap kedengeran gitu komunikasinya. Ya bagus lah, artinya itu sih masih bagus. Ada yang disuruh ikut juga gitu ya. Bahkan ada beberapa sekolah itu waktu itu kan diprotes ya, mewajibkan non muslim pakai jilbab juga. Waduh, ada yang diprotes kan, rame buat itu ya. Tapi udah selesai kasusnya. Nah, itu hambatan bisa terjadi kalau pemahaman
pemahaman antar budayanya kurang pas. Jadi proses enkulturasinya nggak ada, tiba-tiba dipaksa. Contoh ya. Ini bisa kontroversi nih. Bisa kontroversi sih. Misalnya, LGBT itu budaya apa? Budaya mana? Boleh, komentar. Silakan. LGBT. Silakan. Alicia, mungkin mau komentar? Kalau menurut saya LGBT itu bukan budaya, Pak. Jadi apa? LGBT itu cuma orientasi seksual. Iya. Jadi apa dia? Bukan. Jadi dia bukan budaya Jadi menurut apa? saya. Jadi apa? Kalau bukan budaya, tapi apa dia? Orientasi Aliran, seksual, sekadar aliran, orientasi seksual aja. aliran atau Bukan. jadi apa dong? Gerakan? Komunitas. Itu mungkin kelompok ya, mungkin bisa disebut kelompok. Tapi di Indonesia, kalau kita bicara LGBT, itu sering-sering menjadi hambatan dalam interaksinya. Ya, para pendukung dan tidak mendukung itu bisa jadi masalah. Ya, itu yang paling sering itu terjadi. Tapi yang paling rame karena kalau di dalam konsep antar budaya di sini termasuk keyakinan ya. Jadi agama itu bisa masuk dalam budaya, walaupun kadang-kadang kalau mata pelajaran agama bilang agama itu bukan budaya. Nah, tapi kalau dalam konsep antar budaya tadi yang kita jelaskan tadi, keyakinan itu masuk budaya. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara hambatan, nah, yang paling sering terjadi adalah etnosentris, ya, yang paham yang mendewakan budaya sendiri sehingga menganggap budaya lain lebih rendah, bodoh atau terbelakang. Nah, etnosentrisme itu misalnya, wah ini cuman orang Jawa aja yang keren nih, di luar Jawa nggak keren. Nah, itu etnosentris. Atau rasisme. Nah, adalah konstruksi budaya yang percaya bahwa manusia secara genetis memiliki perbedaan yang mendasar, yang menentukan kepribadian dan cara bertindaknya. Nah, rasisme kemudian menjadi paham yang beranggapan bahwa kepribadian seseorang ditentukan oleh kondisi pewarisan genetisnya. Nah, ini bisa jadi masalah kalau percaya banget. Misalnya ketika Perang Dunia itu dulu ras Arya seperti kelompok Jerman itu ya percaya bahwa Jerman itu paling hebat, sehingga akhirnya mereka menjadi merasa dirinya lebih secara ras itu lebih keren, ya makanya ada ras Yahudi di ini kan dihanguskan atau ditangkapin dibunuh gitu ya. Oke, ini hambatan. Nah, ini dua hal inilah yang kadang-kadang membuat interaksi antar budaya menjadi lebih ini ya. Terus kemudian adaptasi antar budaya. Nah, ini paling susah, paling ini ya. Kalau kita misalnya Anda ada tawaran sekolah di luar negeri, ya, sekolah di luar negeri yang budayanya sangat berbeda, ya. Jadi ini kita harus melakukan adaptasi antar budaya, ya. Sebuah proses di mana individu mempelajari aturan dan kebiasaan konteks budaya baru. Individu tersebut harus bisa melakukan penyesuaian diri di lingkungan baru yang akhirnya menimbulkan perasaan nyaman. Ya. Terus kemudian manfaatnya
tadi ya. Oke ya. Jadi manfaat dalam relasi antar budaya itu, ya, relasi antar budaya adalah relasi yang dibentuk dari individu-individu yang berbeda budaya. Nah, manfaat relasi antar budaya adalah mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Jadi nggak cuman kandangnya doang, jangan cuman kotanya doang, tapi dunia. Oh, ternyata yang namanya jam karet itu gak bagus. Ya, kalau Anda ketemu sama orang barat, ketemu orang ini, wah mereka sangat yang namanya tepat waktu. Dan dia nggak mau berlama-lama. Misalnya ya, jadi budaya baru itu, kalau Anda ke mall, di tempat kopi, fast food, itu mestinya nggak berlama-lama. Kalau di barat beli pulang karena itu junk food. Kalau dia punya waktu, dia pasti masak. Ya, kalau kita beda, kita setiap hari masak, tapi pengennya jalan-jalan dulu ke cari junk food itu, dan di situ lama-lama kita main wifi gratis, ya enggak, ngobrol, ngopi lama, berlama-lama. Ya itu sebenarnya budaya yang berbeda. Tapi kalau udah tahu, oh iya ya, mereka seneng banget kalau bisa masak gitu loh. Bisa masak langsung, real food. Ya pernah dengar nggak real food? Jadi makanannya itu benar-benar real, dia masak dari seger, dipotong seger langsung dimasak. Nah itu real food. Kalau udah yang namanya ini adalah junk food. Kayak fried chicken, apalagi itu junk food banyak banget. Kita nggak tahu gimana caranya, apa nggak dikasih micin atau apa. Makanya disebut generasi micin. Pernah dengar ya generasi micin ya? Ya. Nah, kalau itu bisa mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Dan relasi juga bisa menghilangkan stereotype. Oh, ternyata ya, kalau kita jalan, siapa yang pernah ke China? Ada yang pernah ke China? Angkat tangan. China, jalan-jalan atau lagi acara gitu, acara keluarga, ada yang ke sana? Pernah ke China? Ada yang pernah nggak? Saya dulu bersyukur karena waktu itu saya, karena pernah jadi wartawan ya, saya pernah dapat liputan ke Beijing. Oke. Ke Beijing selama 2 minggu. Ya. Gambaran saya tentang kalau saya ketemu di Jakarta atau di mana tuh kan, Cina-Cina Medan, Cina-Cina Bangka, Cina-Cina Semarang, itu kan beda-beda ya. Ya. Tapi saya lihat di sana rajinnya luar biasa. Orang-orang China di sana itu rajin banget. Ya, jadi mereka itu benar-benar kalau kerja serius banget gitu. Ya karena mungkin, dan mereka agak takut sih, waktu saya wawancara juga nggak mau. Karena mereka takut sama partai komunisnya ya. Ya, tapi saya lihat ya beda. Nah, kalau kita sering jalan-jalan, kita bisa menghilangkan stereotype. Stereotype tuh ya. Kalau tahu misalnya, wah orang Jawa itu kok sukanya bilang entar, mengko, sesok, besok gitu ya. Kenapa sih? Dan orang Jawa itu nggak bisa mengatakan tidak. Ya, bisa nggak ke rumah saya? Ya, saya usahakan. Pada sebenarnya tidak. Nah, itulah kata-kata itu dengan kita saling, setelah kita bertemu dengan orang-orang dengan etnis tertentu yang berbeda, lama-lama kita tahu. Oh, kenapa ya? Misalnya, kok nih mahasiswa saya, kalau yang dari Jawa itu rata-rata kurang berani mengungkapkan pendapat. Diam, tenang. Bukan berarti nggak ngerti. Tapi kalau ada yang berani nanya, itu berarti etnis yang lain gitu ya. Tapi kalau kita sering berkomunikasi, lama-lama tahu. Kenapa sih Eldia ini kok, Eldia Zaka ini orangnya kalem.
Oh, jangan-jangan budaya di keluarganya seperti itu. Tapi kalau kitanya, dia ini kok kalem banget nih, jaim melulu misalnya, kita udah langsung menuduh gitu. Padahal belum tentu. Kalau kita bergaul dengan orang yang lama kita tahu. Benar nggak Eldia? Iya, Pak. Jadi sebenarnya Anda orangnya gimana sih? Coba deh, kan nggak tahu nih orang nih. Kayaknya Anda, wah, killer nih, dingin nih, apa kurang bersahabat ya. Kalau menurut Anda gimana tentang diri Anda? Biasa aja sih Pak, gimana ya? Susah banget ya kalau dibilang biasa aja itu sulit banget. Biasa aja Pak. Biasa aja itu apa gitu. Misalnya ya, mungkin diam karena memang ya kebiasaan dalam keluarga nggak banyak omong. Ya biasa. Jadi bicara seperlunya. Ayah kalau ngomong selalu bicara seperlunya. Ibu yang kadang-kadang rewel. Ya, saya juga dulu gitu. Orang tua saya tuh dari tentara ya. Tentara itu ngomongnya to the point, nggak panjang. Misalnya tidur, ya udah. Waktu masih kecil saya disuruh tidur. Jam 12, jam 1 sampai jam 3 itu harus tidur. Setiap hari. Nggak boleh main. Boro-boro ada game ya. Suruh tidur dan dikunci dari luar. Coba. Karena anak-anaknya itu kan nggak suka. Zaman saya tuh aduh wajib karena dia tentara ya. Anaknya itu harus seperti anak-anak tentara gitu. Tidurnya harus diatur. Jam 3 baru dibuka tuh pintunya. Ya. Kadang-kadang saya juga bingung loh kenapa ketat sekali ya. Karena emang keluarga beda-beda. Tapi saya tidak menerapkan itu sama anak saya. Enggak lah. Cukup saya aja. Nggak enak kalau dikekang itu. Jadi nanti bisa liar gitu ya. Ya. Misalnya kayak gini. Jangan pernah meminta. Nah, itu budaya dari keluarga saya. Jadi dia di istilahnya keren ya. Tapi mungkin jangan ditiru kalau keluarga saya. Biar miskin asal sombong. Keren nggak tuh? Jadi kalau nggak dikasih jangan minta. Nah, itu waktu kecil saya ini. Jadi walaupun kita kelaparan, kalau nggak dikasih kita nggak mau minta. Bisa mati itu. Ya nggak? Harusnya dinamis ya. Ya tergantung ya kalau sama saudara masa nggak boleh minta. Saya bilang mana saya ya kalau sama saudara, sama om kamu, sama om-om gitu, sama tante kamu, ya kalau kamu butuh minta dan kalau dia ngasih apa salahnya. Gitu. Waktu orang tua saya nggak boleh. Tapi beda budaya ya. Jadi jangan pernah sekali-kali minta sama orang lain kalau nggak dikasih. Yang namanya makanan itu nggak bisa tuh misalnya lagi ini ya. Ada makanan di meja. Nggak bisa sembarangan kita makan. Kalau udah dibilangin ini buat tamu, jangan dimakan buat anak-anak. Itu zaman saya, kenceng banget orang tua saya kan militer ya. Wah. Tapi kalau saya, coba kalau Anda deh. Kalau kita masih kecil, masa anak kecil makan nggak boleh? Ya kasih aja kan. Jadi udah berbeda banget. Zaman saya, zaman orang tua saya, mungkin orang tua saya lebih keras lagi. Dulu digaplok biasa ini. Zaman saya digaplok orang tua, saya nggak pernah protes dan lapor ke Komnas HAM, KDRT gitu kan. Zaman dulu orang tua ngegaplok, zaman saya kan ya umuran kira-kira tahun 70, saya masih kecil. Kalau nakal digaplok biasa, dijewer kupingnya biasa. Coba anak sekarang dijewer. Lapor dia sama gurunya lapor ke polisi, tangkep gitu gara-gara KDRT. Kan beda. Makanya budaya itu dinamis. Ya. Terus kalau kita sudah mengetahui, kita memahami gitu ya. Kita bisa menghilangkan stereotip. Dan kita mendapatkan keterampilan baru. Misalnya gini. Kita tahu ya, komputer itu budaya, benar nggak? Budaya. Kita zaman dulu nggak ada komputer di Indonesia. Tapi kalau kita ngikutin lama-lama kita bisa nih. Ada Zoom ini budaya loh. Zoom ini. Coba kalau nggak ada Zoom, kita boro-boro mau ketemu nih. Lagi pandemi gini, rumahnya di mana-mana kan susah. Untung ada Zoom. Zoom itu budaya baru. Budaya PJJ ya. Pendidikan jarak jauh itu budaya.
Dan kita untungnya cepat ya mengakulturasinya, kemudian mengenkulturasinya, lama-lama nggak dalam hitungan generasi, beberapa tahun aja bisa. Ya. Dan kita dapat keterampilan baru kan, ya nggak? Coba kalau nggak ada nih teknologi komputer, nggak ada internet tuh, waduh, Indonesia udah kayak apa? Ya, kalau misalnya kita tetap ada di zaman batu gitu, ya, boro-boro nih kita bisa ketemu Eldia nih di mana, Muhammad Fatih di mana, Adam Permana ada di mana, kita nggak tahu nih, bisa ketemu dalam sebuah formal ini teachingnya dengan yang namanya Zoom, walaupun secara itu ya. Oke, ya. Kemudian setelah itu, oke, wah sedikit doang nih. Satu lagi ya saya selesaiin ya, jadi supaya kita bisa lebih enak ya. Oke? Boleh Pak. Oke, biar kita bahannya udah habis kan lebih enak, nanti kita bisa apa nih persiapan buat ujian besok ya. Oke. Bentar.